Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam sahabat semua dimanapun berada. Doa dari kami sahabat semua dalam keadaan sehat selalu, sukses selalu, amin. Ini langsung di poin, BPNKB kami nilainya adalah 0. Karena apa? Karena sedang ada program dari pemerintah wilayah kota kami di mana bebas 100%, bebas denda PKB, bebas denda BPNKB, bebas pokok BPNKB 2, bebas tarif progresif sampai dengan tanggal 23 Desember. Ini adalah bukti pembayaran pajak kami seperti ini, di mana untuk pajak kendaraan kami adalah 1.708.900, SWD KLLC 131.400, kemudian biaya administrasi STNK pembuatan STNK itu 200.000, biaya administrasi tanda nomor kendaraan bermotor 100.000, jumlahnya adalah 2.140.000 sekian. Nah, ini sudah diterbitkan juga. Untuk STNK kami langsung dikasih seperti itu, diganti dengan menggunakan plat B seperti itu, B1955CYA. Kemudian bagaimana prosesnya? Mulai dari pencabutan berkas atau dari berkas yang awal. Kita akan lihat pada video berikut. Pengambilan berkas kendaraan mutasi keluar sesuai domisili samsat penjual. Kita kembali lagi ke Samsat Balaraja yang kemarin belangko. Nah, belangko tersebut kini tiba waktunya untuk pengambilan berkas. Ini kami datang jam 8, sudah sampai di lokasi. Nah, belangko ini kita ambil lagi di loket mutasi kendaraan roda 4. Kemudian setelah dari loket tersebut kita dikasih satu bendel berkas kita yang kemarin itu. Di situ juga tercantum STNK sementara sampai tanggal 25 Desember. Di dalamnya juga kami lihat seperti itu, ada daftar kelengkapan dokumen mutasi Ranmor untuk keluar daerah untuk mutasi sesuai dengan alamat domisili KTP kita berada. Kebetulan domisili KTP kami di sekitaran Tangerang, yang ikut UPT-nya UPT Cikokol. Ini semuanya masih lengkap seperti itu, hanya ditambahkan pada halaman depan tadi sejumlah kurang lebih rangkap 3. Nah, seperti ini. Kemudian setelah dari sini kita kembali lagi ke bagian fisikal. Nah, belangko kemarin kita ambil. Nah, dari fisikal dikasih seperti ini. Ini dokumennya juga rangkap 3 juga. Setelah selesai kita keluar dari Samsat Balaraja ini belok ke kiri. Nanti di sana kita akan mengambil dokumen lengkap awal mula. Tuh, seperti itu, belok ke kiri. Nanti ada di sebelah kiri. Semuanya nanti akan diberikan dokumen lengkap awal mula. Ini di sini adalah ruang arsip. Kita diarahkan untuk kemari mengambil berkasnya. Isinya lengkap, mulai dari sejarah start awal kendaraan kita, siapa pembeli pertama, kemudian fakturnya sampai nominalnya berapapun kelihatan. Kemudian kita serahkan ke loket. Nah, yang ditanda hijau seperti itu, nanti di sana didaftar bahwa dokumen kita telah keluar. Nah, ini kita akan dikasih seperti ini, lengkap data kita semuanya, dan STNK sementara ini sampai dibatasi tanggal 25 Desember. Ini untuk estimasi seumpama kita belum sempat, sampai dikasih jeda kurang lebih sampai 25, hampir 1 bulan kurang lebihnya seperti itu. Ini data kita lengkap semua di sini. STNK tadi adalah berupa STNK sementara. Itu berlaku sesuai dengan tanggal tersebut. Jangan sampai kita lengah atau terlambat untuk memprosesnya mutasi masuk ke wilayah sesuai domisili KTP kita. Nah, pada kesempatan ini kita sharing, kebetulan domisili KTP kita adalah KTP Tangerang, yang ikutnya adalah Samsat Cikokol. Berkasnya lengkap, kita selesai pada pukul 08.47, kemudian kita akan bergeser ke wilayah Samsat Cikokol. Oke, kita akan proses mutasi masuk, balik nama, bayar pajak, sama ganti kaleng. Kita bergeser
bergeser ke Samsat Cikokol Tangerang. Nah, di sini di Samsat Cikokol Tangerang ini wilayah mana saja yang tergolong dalam Samsat seperti Cikokol ini adalah diantara seperti tersebut video kami. Nah, itu Kecamatan Kalsari, Kecamatan Priok, kita sampai jam setengah 10 karena kami lewat tol pada saat itu. Tindakan pertama yang kita lakukan adalah legalisir belangko dari cek fisik yang dari Samsat lama. Ada di dalam satu berkas tadi, kita serahkan ke loket untuk dilegalisir. Nah, di cek fisik ini ada beberapa persyaratan untuk cek fisik. Mungkin kalau yang ikut wilayahnya sini bisa dilihat seperti tersebut, masuk semuanya. Kemudian setelah keluar sambil menunggu, ini kami dokumentasikan, kita ke fotokopi. Yang difotokopi adalah belangko dari cek fisik ini yang sudah dilegalisir, kita fotokopi. Tujuannya untuk pengambilan BPKB nantinya. Ini difotokopi sama KTP, sama jual beli, kwitansi jual beli, kita KTP semua. Nah, setelah itu ini kan sudah legalisiran ini. Kita masuk dari Samsat, ada di pintu masuk, kemudian sebelah kiri itu ada loket TU. Kita nanti di situ minta belangko baru untuk mutasi masuk di Samsat tersebut. Dalam ini kita berbicara mengenai Samsat yang di Cikokol. Kita masuk bagian loket pendaftaran. Di sini berkas kita serahkan. Kemudian kita tunggu sampai dipanggil. Nah, setelah dipanggil, kita fotokopian tadi berupa cek fisik tadi yang sudah dilegalisir dikasih seperti ini. BPKB juga diserahkan ke kita untuk proses pengambilan. Ini diserahkan ke bagian ujung sebelah kanan. Nah, di sini diserahkan di sini nih. Setelah diserahkan di sini, kita tunggu sampai nanti dipanggil. Kami menunggu kurang lebih itu setengah jaman atau 45 menitan karena berkas-berkasnya itu juga banyak dan harus jeli di sini. Antisipasi ada kesalahan kata atau tulisan tidak sesuai dengan KTP kita. Dari sana tadi, nah, diserahkan ke ujung sini. Kita nanti dikasih sebuah belangko seperti ini. Ini kebetulan kami salah ketik salah satu huruf. Nah, itu kelebihan satu. Itu kelebihan satu. Kita diarahkan untuk ke bagian CPU, ruang CPU atau komputer proses unit. Di sana diperbaiki untuk dicek ulang. Setelah dicek ulang, dikasih belangko seperti tadi. Kemudian kita serahkan kembali ke bapak yang ujung sana. Kemudian kita menunggu sampai dipanggil di loket 2A, 2B, 2C. Itu adalah sama, nanti tergantung dari mana dipanggilnya. Ini kadang dipanggil sesuai nama kita, masuk ke loket 2A, masuk ke loket 2B, atau masuk ke loket 2C. Di situ kasirnya buka hari Senin sampai dengan Kamis jam 8 sampai jam 12, istirahatnya jam 12 sampai jam 13, kemudian sampai jam 15 sesuai tersebut jadwalnya. Jumat, Sabtu juga buka. Kita dipanggil di sini untuk melakukan transaksi pembayaran. Di sini tidak menerima transfer, di sini harus cash. Jadi kita harus siapkan dana lebih. Setelah selesai dari situ, kemudian berkas yang tadi itu berupa pajak, bukti pajak pembayaran sama STNK, kita diserahkan di bagian loket penyerahan. Nah, di sini kita nanti dikasih berupa STNK baru kita sesuai dengan nama kita juga, kemudian sesuai dengan pajak juga sesuai dengan nama kita. Di sini diserahkan di sini. Itu tidak begitu lama, kurang lebih setengah jaman. Ini seperti ini. Kita sudah dikasih pajak, kita sudah dikasih STNK sesuai tersebut yang kami jelaskan pada awal mula video juga. Kurang lebih 2 jutaan itu sudah menjadi milik pembeli. Sama ini untuk STNK juga sudah balik nama kami juga. Ini nanti dikasihkan ke bagian lantai dasar di bagian pembuatan plat nomor atau penggantian kaleng yang sering digunakan seperti tersebut. Yang di lingkar hijau itu sudah ikut UPT Cikokol sampai
01/12/2025. Nah, di sini sudah dinyatakan selesai. Kita tinggal nunggu proses pencetakan kaleng. Itu biayanya seperti itu, juga sudah tertera di bagian pajak tadi. Seperti itu, kita nunggu di percetakan untuk plat nomor. Ini cepat sekali, nggak ada sampai 20 menit, nggak ada sampai 10 menit, langsung selesai. Nah, seperti itu prosesnya kurang lebihnya, cepet banget dia. Setelah dinyatakan selesai, alhamdulillah, ini sebelumnya yang plat kami B1634 GMF sudah berubah menjadi 1955 JYA dan pukul 11.50 selesai. Kemudian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.